CNN Indonesia Plus Minus edisi kali ini ditayangkan pertama kali pada 21 Mei pukul 9 lebih 2 menit. Di tanggal yang sama, di jam yang sama, 25 tahun yang lalu, Presiden Republik Indonesia Soeharto menyatakan berhenti dari jabatannya. Sangat sulit bagi saya untuk dapat menjalankan tugas pemerintah negara dan pembangunan dengan baik. Oleh karena itu, dengan memperhatikan ketentuan pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945 dan setelah dengan sungguh-sungguh memperhatikan pandangan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dan pimpinan fraksi-fraksi yang ada di dalamnya, saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Pernyataan saya berhenti dari jabatan sebagai Presiden Republik Indonesia saya sampaikan di hadapan saudara-saudara pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang juga adalah pimpinan Majelis Permusuhan Rakyat pagi ini pada kesempatan silaturahmi. Sesuai dengan pasal 8 Undang-Undang Dasar 45, maka Wakil Presiden Republik Indonesia Profesor Dr. Insinyur B.J. Habibie yang akan melanjutkan sisa waktu jabatan Presiden Mandataris MPR 1998-2003. Berhentinya Soeharto dari jabatannya sebagai Presiden Indonesia diawali dengan gagalnya rencana pembentukan Komite Reformasi Indonesia dan perubahan Kabinet Pembangunan ke-7. Beberapa calon menteri yang diminta Soeharto menjadi bagian dari kabinet menyatakan penolakannya. Bagi jurnalis peliput gerakan reformasi, mundurnya penguasa Indonesia selama 32 tahun itu sungguh di luar dugaan. Apalagi Soeharto memilih untuk tidak menggunakan kekuasaannya demi mempertahankan posisi sebagai orang nomor 1 di Indonesia. Gua lega karena revolusi ini tidak berdarah-darah dalam pengertian bos tidak menggunakan kekuatan. Jadi gue juga merasa bahwa ada sifat dari Soeharto juga yang lengser dengan sukarela. Gitu ya, dia mundur walaupun dengan terpaksa, tapi dia gue harus sukarela, gue harus mundur, gue tidak akan menggunakan kekuatan militer untuk mempertahankan kekuasaan gue. Satu kata yang bisa saya katakan adalah bahwa plong. Ini menjelaskan semuanya ini. Ada yang rilis gitu, ada yang finally. Ada sesuatu yang lepas, jadi sepertinya kalau ambegannya kita napas itu udah mulai akhirnya gitu, finally gitu. Kenapa saya punya perasaan itu? Karena selama profesi saya sebagai wartawan itu saya mengalami banyak hal. Zaman Pak Harto itu betapa sulitnya, betapa terkekangnya, betapa kita nggak bisa apa-apa, Mas. Jadi pers itu cuma sekedar formalitas aja, propagandis buat pemerintah. Justru kami dari internal terlalu hati-hati malah foto, karena kita nggak nyangka Soeharto mengundurkan diri. Kita nggak nyangka, jadi bisa bayangin seperti Tiananmen, pukul balik mahasiswa, masa diusir di DPR berdarah-darah. Nah, setelah Soeharto mundur, mahasiswa masih bertahan beberapa hari di DPR. Terus suatu malam akan dikeluarkan mahasiswa itu. Sabtono, jurnalis foto kantor berita Antara, adalah salah satu dari puluhan jurnalis yang ada di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta pada 21 Mei 1998.
Ketika itu, kantor DPR MPR Republik Indonesia ini sedang dikuasai oleh demonstran mahasiswa dan rakyat. Nggak pernah berpikir begitu mereka masuk semua dan tidak mau pindah, akhirnya disebut menduduki. Karena kan mereka awalnya hanya negosiasi, menurutku ya, negosiasi untuk tuntutan mereka. Tiba-tiba kan semuanya masuk. Berapa orang itu, Mas Sabtono, kalau mengingat-ingat ketika itu? Ada ribuan, banyak sekali itu. Semua penuh. Semua sisi DPR itu komplek Parlemen Senayan penuh ya. Dipenuhi semua. Kita lihat dari foto-foto sampai di atap-atap. Iya, betul. Itu naik ke atap itu juga perlu perjuangan. Karena ininya kecil ya, tangganya kecil dan agak menggantung gitu. Ini orang yang sudah naik ke atap ini ketika reformasi ini kawan-kawan. Jadi bukan aku aja, teman-teman wartawan yang melihat itu pasti ingin naik ke atas. Karena angle di atas adalah angle terbaik ya saat itu, dan itu adalah bagian dari sejarah. Tapi bisa ceritain soal foto ini nggak? Di atas angle terbaik, tapi yang dipajang di ruang tamunya Mas Sabtono ini fotonya ini nih. Apa ini? Ini penantiannya 3 hari. Jadi ketika mahasiswa sudah masuk, itu 19 kalau nggak salah ya. Terus terjadi negosiasi pendudukan, akhirnya tempat itu diduduki oleh mahasiswa. Nah mereka menuntut ke pemerintah ke DPR untuk Soeharto lengser, gitu kan. Nah prosesnya itu 3 hari kami menunggu. Kemudian salah satu titik adalah ini. Ini di mana sih ini, Kang? Ini di gedung Nusantara berapa ya? Ya Nusantara yang pas pokoknya kita masuk itu ke kanan. Oh oke, Nusantara 3. Nusantara 3, nah sekitar situ. Jadi sebelah situ. Jadi ketika itu ada beberapa TV memang. Nah aku ambil sebelah sini. Ini semua kebetulan kan, tapi by design gitu. Kita sudah desain kalau nanti Soeharto turun, reaksi mahasiswa kayak apa, di luar kayak apa. Ini kan semuanya begitu. Ini apa ini? Mereka begitu ini Pak Harto menyatakan berhenti ya? Ya, ketika itu Pak Harto menyatakan berhenti dan ada TV. Nah mereka nonton itu begitu saya berhenti ya waktu itu. Mereka langsung meluapkan kegembiraannya. Dan kebetulan di situ ada tangan yang ada jamnya gitu loh. Ini adalah jam ini ya, kawan-kawan ya. Jam 9 lebih berapa ini Kang? 2:45. Oh oke. Nah, sorry ini pertanyaan nakal. Pernah nggak bertemu mereka ini sekarang? Saya nggak pernah dan nggak tahu. Nggak tahu siapa mereka ya? Iya. Bagi jurnalis, gerakan reformasi memang bukan sesuatu yang instan terjadi. Beberapa tahun sebelumnya, berbagai peristiwa meletus di banyak kota dan seolah menjadi bahan bakar terjadinya perubahan besar di Indonesia. Kira-kira sepanjang apa tarikan awal dari reformasi ini? Jadi kalau kita tarik mundur nih, otomatis dari 12 kita masuk ke dalam pra-reformasi. Pra-reformasi ini adalah zaman akhir dari pemerintahan Orde Baru ya. Jadi pelantikan presiden. Pelantikan presiden itu berlangsung pada 11 Maret kebetulan. 11 Maret 98 Soeharto Habibie. Gitu paketnya ya. Nah, mundur ke belakang kita akan melihat bahwa sudah mulai ada penolakan-penolakan. Ya. Mundur ke belakang lagi, kalau kita tarik itu ada pernyataan lengser ke Prabowo 97-nya ya, bahwa nanti gua akan lengser ke Prabowo. Iya. Ya kan? Tapi Ketua Umum Golkar pada waktu itu bilang Bapak masih diinginkan kok dan sebagainya. Jadi ada pidato terakhir buat dia. Lu mundurin lagi, ada peristiwa 27 Juli. Lu mundurin lagi gitu sampai dengan titik yang kita ambil dari kebetulan sekarang juga di pamerin itu adalah titik di mana beredar itu berlangsung. Jadi pemberedaran terhadap 3 media ya, 3 media, Tempo, Editor, Detik gitu ya. Selalu ada titik yang membutuhkan sebuah pemikiran ulang gitu. Oke, di Medan itu ada sebuah daerah namanya Titipapan, itu kayak kecamatan kecil. Di sana mahasiswa demo di medannya dan itu merembet sampai ke Titipapan dan saya ada di sana menyaksikan bahwa bagaimana komunitas orang-orang Cina di sana
baik mereka yang punya toko, baik mereka yang punya usaha apapun di sana, itu diserang oleh pada akhirnya masyarakat ya. Setelah didemo diawali oleh mahasiswa, diserang masyarakat, dan saya ada di sana dan saya punya gambar-gambar banyak dari sana. Kenapa tiba-tiba masyarakat, menurut Mas Andi nih, yang Mas Andi tahu, ketika itu menyerang minoritas? Kalau menurut saya pribadi kan memang sebetulnya masyarakat Indonesia ini sudah merasa kecewa dan tidak puas dengan adanya Pak Harto. Dan Pak Harto ini sebagai tokoh sentral itu kan dikelilingi oleh kelompok kecil yang kebetulan dari Cina, dan kehidupan masyarakat Cina sendiri itu kalau kita lihat di Indonesia itu jauh lebih baik dibandingkan masyarakat lokal, dan itu saya rasa ada rasa kecemburuan, rasa iri, rasa tidak puas terhadap masyarakat, sehingga mereka ketidakpuasan itu kemudian meletus terhadap sasaran di lapangan. Jadi waktu perebutan di PDI itu kira-kira jam pagi, malah itu sekitar jam 7-an gitu kan. Nah saya agak telat, saya jam 10. Tapi masih ada sisa-sisa kerusuhan di situ. Demo. Katanya masih lebih meluas kan kerusuhannya, tidak hanya tersentral di PDI itu ya? Dari Pasar Senen itu, Pasar Senen sampai ke ujung Salemba. Itu kan beberapa gedung dibakar, lalu kemudian ada beberapa mobil juga dibakar di situ. Itu sampai sore. Penjarahan juga ada di situ. Waktu itu kan di persis pertigaan di Cikini itu kan ada Besko Megaria tuh. Nah di situ massa udah berkumpul. Kayaknya massa itu dari masyarakat, saya nggak tahu tuh apa masyarakat sekitar situ. Pokoknya sudah banyak ngumpul di situ. Bahkan kita aja dilemparin batu dan berlindung di bawah mobil polisi ya. Akhirnya mereka tuh bergerak ke Salemba gitu. Siangnya bergerak ke Salemba. Nah di situ mulai ada bakar-bakaran gitu. Dari mulai sekitar Senen masuk lagi terus sampai ke Salemba ujung. Oke, Mas, ketika 96 berlanjut terus di 98 mendekati 98 ini, Mas Edi tiba-tiba ada di Jogja. Ya, aku dikontak almarhum Pak Aryadi waktu itu, dia kepala biro di Jogja. Dia minta bantuan karena memang Jogja lagi bergejolak. Satu demo udah mulai ada, kemudian juga yang bentrokan Moses Gatot Kaca kan jadi korban gitu kan. Nah saya ditarik ke sana dan waktu itu memang liputannya bareng dengan Waisak waktu itu. Nah tapi aku stay di situ ada seminggu gitu. Jadi Jogja tuh demo sporadis juga, khususnya di kantong-kantong kampus ya. Tapi di Solo kejadian tanggal sekitar 15 ya, 14 kalau nggak salah ya. Itu saya ada di Jogja. Saya baru dengar sore, dan begitu mau berangkat saya sampai Kartasura pukul 6 udah gelap semua. Dan saya lihat api udah di mana-mana gitu loh. Paginya aku berangkat jam 5 baru menelusur lagi ke Solo. Solo parah gitu. Suasananya tuh gimana ya? Sama dengan waktu Kuda Tuli ya. Nah, di situ ada mobil, tapi ini kok kota kecil gitu kan, mobil dibakar, toko dibakar gitu kan, kayaknya juga ada penjarahan gitu. Kulihat ini kok kayaknya kota yang kecil tapi kerusakannya parah gitu kan. Dan mungkin sampai sekarang aku lihat juga nggak terbanyak diekspos gitu ya. Mungkin padahal kerusuhannya itu untuk tingkat kota Surakarta katakan itu parah. Di Jakarta, bandul gerakan reformasi mengayun begitu kencang. Mahasiswa dan rakyat bersatu padu menggelar demonstrasi di berbagai kampus di ibu kota, menuntut Presiden Soeharto turun dari jabatannya. Kabar tewasnya mahasiswa Yogyakarta, Moses Gatot Kaca pada 8 Mei 1998 semakin mengobarkan semangat perlawanan. Hingga pada 12 Mei di tahun yang sama, penembakan demonstran Universitas Trisakti terjadi. 4 mahasiswa tewas dan puluhan lainnya luka-luka akibat peristiwa itu. Tewasnya mahasiswa Trisakti memicu kemarahan rakyat hingga berbuah kerusuhan di berbagai tempat di Indonesia. Waktu Julian Motret yang jatuh itu kan ada penembakan, dan foto Julian itu bukan foto yang tertembak. Dan ternyata anak itu tidak apa-apa, luka pun tidak, ya, jatuh karena kaget, luka pun tidak. Tetapi besoknya tanggal 13 itu foto itu difotokopi besar-besaran dan ditempel keliling pagar Trisakti. Menurut almarhum Mas Julian apa? Siapa yang nembak menurut dia?
dia jauh dari tempat penembakan. Gue dengar tembakan, tiba-tiba gue didorong-dorong, gue lemparin mangkok, gue lari, gue lihat mayat mahasiswa yang jatuh itu. Dia cerita begitu. Saya motret mayatnya. Elang dan kawannya saya motret mayatnya. Saya lari ke kamar mayat sumber waras, saya pulang membawa klise, sama Mas Kartono dilihat, bahaya, kita nggak berani muat foto ini. Mas Kartono selektif sekali. Saya redakturnya, Mas Kartono itu wakil saya, tapi dia senior. Dari tahun 2002 udah wartawan Kompas. Ini foto mayat ini bahaya. Lu umpetin. Jadi boro-boro dimuat. Bahkan klisinya pun kita umpetin. Saya lihat mayatnya, saya potret. Klise itu saya umpetin, si mayat. Saya umpetin di dalam buku, saya taruh di rak-rak buku. Dan saya nggak pernah ingat untuk ngeluarin lagi. 5 tahun kemudian, 2008, saya lagi bikin Indomie di dapur Kompas. Ada satu kamus, capnya Des Foto Kompas. Oh, saya ingat, saya nyimpan juga di sini. Saya lonjak-lonjak hati kan. Saya buka, saya cuma nemu 6 klise, 1 strip. Bagaimana dengan kerusuhan? Ini. Kerusuhan itu benar-benar di luar dugaan ya. Aku sama Kemal Jufri di pom bensin di sebelah Trisakti itu mau dibakar. Aku sama Kemal, wah keru dibakar. Aku udah keder. Kemal ketembak kena punggungnya, peluru karet. Aku kena petis. Ditembak? Tembak peluru karet. Aku rajin, walaupun nggak tembus, peluru karet itu sakitnya minta ampun. Dia kena punggungnya, terus dia bilang, ini aku mati rasa. Jadi mungkin kena saraf di punggung, aku mati rasa nih. Terus aku berusaha mapa dia, aku kena kaki. Dalam kerusuhan itu kita pakai wartawan pun bisa digebuk karena apa? Perusuh juga pakai ID wartawan. Mas, saya kalau saya ingat, saya 27 jam itu tidak tidur. Jadi begitu kerusuhan sudah dimulai, mulai dari Jalan Sabang ya, terus mulai Sabang sini ya? sana. Oh iya, oke, situ. Jalan Sabang di mana terlihat. Saya bicara ini karena saya punya gambarnya banyak banget, karena kebetulan saya jurnalis video. Jadi gimana masyarakat itu mencoba untuk masuk ke Jalan Sabang diblokir sehingga terjadi bentrok dengan TNI, bagaimana mereka menghalau massa dengan kekerasan segala macam. Kemudian saya juga ke Jogja Department Store, di mana di sana massa akan melakukan penjarahan, dan tapi kemudian terbakar. Sampai saya nggak sadar, saya begitu masuk ke dalam Jogja Department Store itu, saya nginjak-nginjak jenazah yang sudah gosong itu, masuk ke dalam, sampai kemudian saya liput kerusuhan di Guru, kemudian banyak tempat saya mobile kemana-mana. Pada saat kejadian itu, Anda bisa bayangkan bahwa saya ambil contoh umpamanya yang di Pluit, sampai sekarang tuh ada apartemen yang kosong, yang tidak ditinggali karena di situ ada pemerkosaan, ada pembunuhan pada saat Chinese itu. Itu nyata? Kalau saya tidak melihat pemerkosaannya pasti ya, tapi saya melihat di sana banyak mayat. Ya. Jadi banyak mayat karena pada saat saya masuk ke sana itu banyak sekali komunitas Cina itu yang naik ke truk tentara itu untuk diselamatkan. Dan saya itu pada saat masuk ke sana tuh saya ngeliat ada mayat-mayat di dalam apartemen itu yang sudah terbunuh. Kemudian muncul isu bahwa ada pemerkosaan. Saya tidak melihat langsung itu. Jadi dari situ mungkin orang bisa ngeliat bahwa pemerkosaan itu terjadi. Tapi Anda bayangkan betapa paniknya orang-orang itu yang karena ini komunitas Cina, mereka naik ke truk tentara, mereka diungsikan, dikawal segala macam. Dan saya pada saat saya liputan di Soekarno-Hatta, Anda bisa melihat betapa putus asanya mereka. Saya tidak tahu apakah mereka Soekarno-Hatta atau tidak, tapi yang jelas bahwa mereka naik ke truk tentara, dievakuasi entah kemana. Ya. Kemudian pada kesempatan lain saya ke Soekarno-Hatta. Di situ Anda bisa membayangkan dengan modal kunci dan STNK dan BPKB itu mereka bayarin mobil gua berapa aja, ada yang bayar 20 juta, ada yang bayar 50 juta. Nah, di situ Anda lihat bahwa ada keputusasaan di sana sampai dia tidak memikirkan harta. Dan kenapa mereka bisa keputusasaan? Mereka pasti putus asa karena mereka tidak bisa menerima apa yang terjadi. Iya dong. Karena dia nggak bisa menerima, mungkin keluargaku ada yang terbunuh, keluargaku ada yang diperkosa, usahaku semua hancur. Yang penting saya selamat dulu.
Aparat keamanan di mana? Nah ini dia. Seperti di Jogja pada saat kejadian itu ada aparat keamanan. Tapi jumlahnya itu tidak sebanding dengan massa. Jadi massa itu luar biasa banyak sehingga keamanan praktis tidak melakukan apa-apa.